Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, pemilu juga merupakan salah satu pilar utama sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan sebuah event politik penting yang harus disukseskan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat jika partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, pemilu akan memiliki legitimasi yang lemah jika partisipasi masyarakat semakin rendah. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu isu besar penting dari 4 isu besar yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Yang dikhawatirkan adalah sekalipun partisipasi masyarakat itu penting, tetapi masalah turunnya partisipasi ini berpotensi akan diabaikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Banyak politisi yang tidak mau melakukan perbaikan sebelum benar-benar terjadi krisis. 3 isu besar penting lainnya sudah dibahas pada video Poltak News sebelumnya. Oleh karena itu, pada video ini Poltak News akan fokus membahas isu partisipasi masyarakat dalam pemilu. Definisi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu yang dimaksud di sini adalah keterlibatan warga negara Indonesia dalam seluruh proses pemilihan umum. Sedikitnya ada 3 bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu pertama, menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Kedua, ikut mengawasi jalannya pemilu. Ketiga, ikut menyebarkan informasi tentang pemilu. Jadi, partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini bukanlah partisipasi seperti yang dimaksud di dalam pasal 448 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Partisipasi masyarakat pada pasal 448 tersebut hanyalah terbatas partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pemilu, pada pendidikan politik bagi pemilu, pada survei atau jajak pendapat pemilu, dan pada penghitungan cepat hasil pemilu. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu isu dari 4 isu besar penting dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Isu tentang partisipasi masyarakat merupakan isu yang selalu muncul setiap pelaksanaan pemilu. Rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan angka golput yang tinggi dan banyaknya warga negara Indonesia yang tidak dapat memberikan suara di bilik suara, memicu berbagai kritik dan kurangnya kualitas demokrasi. Juga berakibat aspirasi masyarakat tidak terserap, kurangnya legitimasi hasil pemilu, dan meningkatnya potensi kecurangan pemilu. Secara umum, pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang lalu, partisipasi masyarakat turun pada hampir semua wilayah di Indonesia. Menurut data KPU RI, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024, yaitu saat pemilihan presiden, adalah sejumlah 164.227.475 suara atau 81,78%. Jumlah itu turun dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 yang diikuti 81,97% pemilih. Berdasarkan data lembaga-lembaga survei, angka penurunan partisipasi masyarakat bahkan lebih besar dibandingkan dengan angka dari KPU tersebut. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memperhatikan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu ini. Sedikitnya ada 3 pandangan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pandangan pertama, partisipasi dipandang sebagai hak
sebagai warga negara dan hak sebagai manusia Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 28 tentang hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya juga dijamin oleh negara. Yang terakhir, pasal 28D ayat 3 menjamin hak sebagai manusia Indonesia bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pandangan kedua adalah partisipasi sebagai wujud demokrasi. Pemilu merupakan arena kompetisi antara partai politik dan antar aktor politik untuk mendapatkan kekuasaan. Partisipasi masyarakat, terutama dalam memberikan suara, merupakan bagian penting dari kompetisi ini. Pandangan yang ketiga, partisipasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Melalui pemilu, warga negara ikut dalam menentukan siapa yang layak dan dipercaya untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Hal ini perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dijalankan oleh pemimpin yang akan dipilih akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekarang pertanyaannya adalah, tugas siapakah untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Jawabnya adalah menjadi tugas bersama, yaitu tugas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, tugas pemerintah, tugas partai politik peserta pemilu, dan tugas seluruh warga negara Indonesia. Jadi ini bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu saja, khususnya KPU. Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan dan fasilitas bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini merupakan bentuk peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, jika dibuat pengelompokan masalah, beberapa elemen masyarakat berpandangan bahwa sumber masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat bersumber pada 4 kelompok, yaitu pertama, bersumber dari penyelenggara pemilu. Misalnya, karena KPU kurang dalam melakukan sosialisasi, karena DPT yang tidak akurat, dan sebagainya. Yang kedua, bersumber dari pemerintah. Misalnya, terkait dengan netralitas pemerintah. Berbagai elemen masyarakat berpandangan bahwa netralitas pemerintah juga mempengaruhi sikap apatisme pemilih, mempengaruhi partisipasi masyarakat. Jika pemerintah tidak netral, maka apatisme masyarakat akan meningkat dan akibatnya partisipasi masyarakat akan menurun. Ketiga, bersumber dari partai politik peserta pemilu. Misalnya, karena partai politik mengajukan calon yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, calon yang kredibilitas dan kapabilitasnya rendah, calon yang memiliki track record tidak menepati janji kampanye. Yang keempat, bersumber dari diri pemilih. Misalnya, karena sikap apatisme pemilih, karena berpandangan bahwa pemilu tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memasukkan aturan-aturan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengurangi masalah yang bersumber dari keempat kelompok tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu? Kalau yang sebelumnya adalah tentang sumber penurunan partisipasi masyarakat, maka di sini adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab turunnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu, seperti pada pemilu tahun 2024. Yaitu pertama, masyarakat mengalami kejenuhan. Tensi politik yang tinggi menyebabkan masyarakat merasa lelah dan jenuh terhadap pemilu. Yang kedua, waktu kampanye yang pendek. Yang ketiga, singkatnya waktu persiapan oleh KPU. Ini karena dekatnya waktu pelaksanaan pemilu dengan pilkada serentak. Yang keempat, banyak calon yang dari luar daerah yang tidak memiliki akar di masyarakat. Yang kelima, fenomena calon tunggal lawan kotak kosong. Koalisi gemuk menyebabkan banyaknya calon tunggal yang melawan kotak kosong. Yang keenam, cuaca buruk dan bencana alam. Yang ketujuh, jumlah TPS saat pilkada yang lebih sedikit. Yang kedelapan, kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang kesembilan, sikap apatisme masyarakat meningkat. Masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah, kinerja wakil rakyat, dan partai politik. Yang kesepuluh, kandidat yang diajukan oleh partai politik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan juga mengatasi faktor-faktor ini. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Aturan-aturan apa yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu? Dengan pendekatan sumber masalah yang menyebabkan penurunan partisipasi, maka ada beberapa cara, yaitu dari sisi penyelenggara pemilu. Pertama, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memasukkan aturan agar penyelenggara pemilu berupaya keras untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih. Perlu ada aturan yang lebih tegas dan jelas untuk mengukur kinerja sosialisasi pemilu. Kelompok yang disasar antara lain yaitu pemilih pemula, disabilitas, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, para pengajar, dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Caranya dengan meningkatkan kampanye, iklan kampanye, menggunakan media sosial, sosialisasi ke sekolah-sekolah, KPU Goes to School, dan sebagainya. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memasukkan aturan yang mendorong KPU untuk menyediakan informasi yang mudah diakses publik. Jangankan informasi yang mudah diakses publik, bahkan Bawaslu saja masih terdengar mengeluh karena tidak bisa mengakses informasi dari KPU. Yang ketiga, meningkatkan akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Permasalahan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) merupakan permasalahan yang selalu berulang setiap pelaksanaan pemilihan umum. Poin utama kritiknya adalah tidak adanya satu data nasional yang akurat. Data yang disediakan pemerintah melalui Dukcapil tidak akurat. Salah satu permasalahan DPT yang paling banyak disorot adalah masalah ketidakakuratan DPT di lapas, di rutan, dan di pemukiman elit. Fluktuasi data yang tinggi dan perlunya akses untuk melakukan pemutakhiran DPT sering menjadi kendala. Permasalahan penyusunan dan pemutakhiran DPT ini sering dipandang oleh berbagai elemen masyarakat
mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Banyak warga negara yang tidak bisa memberikan suaranya sebab ada sebagian masyarakat yang tidak tercatat namanya dalam DPT. Di dalam sengketa perhitungan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi, masalah DPT ini juga dipermasalahkan oleh pemohon. Karena dipandang pemohon pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu dan menjadi alat untuk melakukan kecurangan pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memasukkan aturan untuk mengatasi masalah DPT yang tidak akurat ini. Itu adalah beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari sisi penyelenggara pemilu. Dari sisi pemerintah, seperti dijelaskan sebelumnya, sikap dan netralitas pemerintah juga dipandang oleh berbagai elemen masyarakat memiliki pengaruh terhadap meningkatnya sikap apatisme masyarakat dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika pemerintah tidak netral, maka sikap apatisme masyarakat akan meningkat dan partisipasi masyarakat menurun. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari sisi pemerintah adalah agar revisi Undang-Undang Pemilu memasukkan aturan-aturan untuk meningkatkan netralitas pemerintah dalam pemilu. Jika pemerintah bersikap netral, maka TNI Polri juga akan bersikap netral. Dari sisi partai politik, sikap partai politik peserta pemilu juga dipandang mempengaruhi sikap apatisme dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sering terjadi partai politik mengajukan calon yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, calon yang kredibilitasnya dan kapabilitasnya rendah di mata masyarakat, calon yang tidak menepati janji kampanye pada pemilu sebelumnya. Masyarakat melihat tidak ada harapan akan adanya peningkatan kualitas hidup melalui calon-calon yang disediakan oleh partai politik. Hal ini meningkatkan sikap apatisme dan turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu perlu juga memperhatikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dari sudut pandang partai politik ini. Pelaksanaan sistem proporsional dengan daftar terbuka, threshold parlemen, aturan-aturan seperti ini dipandang oleh berbagai elemen masyarakat membantu untuk mengurangi sikap apatisme masyarakat karena masyarakat memiliki calon-calon yang dianggap masyarakat paling mendekati aspirasi mereka. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu perlu terus menggali aturan-aturan yang serupa untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya partisipasi masyarakat yang bersumber dari sikap partai politik ini. Dari sisi pemilih, pemilu secara umum atau calon-calon yang disediakan oleh partai politik untuk dipilih di dalam pemilu, pada akhirnya nanti saat mereka sudah terpilih dan memimpin pemerintahan, akan membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat pemilih, baik pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini perlu disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah, dan oleh partai politik agar disadari oleh pemilih. Justru dengan berpartisipasi di dalam pemilulah, maka seluruh warga negara Indonesia dapat ikut serta menentukan arah kebijakan dan program-program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehari-hari. Masyarakat perlu menyadari agar tidak memilih calon-calon pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri,
kepentingan elektoralnya saja, tanpa mau melakukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pemilih, apa yang dibutuhkan oleh ekonomi Indonesia, dan apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia. Revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memperhatikan poin sosialisasi ini. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.